Baik Bu, bersiap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Eka Dewi Susanti, Hadir Bu. Atika Friska Lumayon, Hadir Bu. Oke, Ismi Syahadat, Hadir Bu. Novi Nanda Yusri, Hadir Bu. Sri Wahyu Ramadina. Hadir Bu. Oke, hari ini hadir semua ya. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita masuk pada bab 11, yaitu cahaya dan alat optik. Nah, sebelum itu Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan mengenai sifat-sifat cahaya, kemudian menyelidiki arah lambat cahaya dan menyelidiki pembiasan cahaya. Oke, karena Ibu melihat kalian sangat bersemangat ya pagi ini. Dari Ibu awal masuk sampai Ibu berdiri di sini, Ibu melihat kalian bersemangat. Sabar ya, belajar sama Ibu ya. Iya Iya Bu. Bu. Oke, bagus sekali. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau bertanya dulu sedikit sama kalian. Ketika kalian mendengar kata cahaya, apa yang ada di pikiran kalian? Atau benda apa sih yang dapat menghasilkan cahaya? Ayo. Lampu Bu. Lampu, ya. Matahari Bu, matahari. Terus Api Bu. api. Nah, tadi teman kalian ada yang menyebutkan matahari ya. Nah, Ibu kasih contoh nih. Ketika cahaya matahari masuk melewati ventilasi ruangan kita. Nah, ataupun dari celah-celah jendela rumah kalian. Sebagai contoh ya, Ibu kasih contoh sederhananya. Di sini Ibu pakai lampu HP. Dan Ibu sudah sediakan kertas yang berlubang, nampak dong ya? Nampak Bu. Nah, ini contohnya ya. Cahaya senter dari HP ini kita anggap sebagai matahari. Nah, ini sebagai ventilasi rumah kita. Nampak nggak itu? Tuh, Nampak Bu. Nampak Bu. nampak kan? Nah, ini sama contohnya seperti ketika matahari masuk melalui cahaya matahari masuk melalui ventilasi rumah kita. Ada yang tahu nggak itu kenapa? Nggak tahu Bu. Nggak tahu ya? Nah, itu berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum kita masuk pada sifat-sifat cahaya, ada yang tahu nggak apa itu cahaya? Ya, coba Ibu. Cahaya itu sesuatu yang tidak bisa dipegang dan juga tidak berbentuk. Ya, itu benar, tapi bukan itu yang Ibu maksud ya. Baiklah, Ibu akan sampaikan cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Nah, panjang gelombang dari cahaya itu sendiri sekitar 380 sampai 750 nanometer. Nah, cahaya ini tidak memerlukan medium ataupun perantara untuk merantai. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang perlu kalian ketahui itu ada 5. Ya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Apa contohnya? Inilah contoh yang Ibu kasih tadi. Ketika cahaya matahari masuk melalui ventilasi kelas kita ataupun melalui celah jendela rumah kita. Yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Mika Bu. Ya, ikan itu. Oke. Apa lagi? Air bening Bu. Ya, air. Ya. Ada lagi? Kaca. Ya, betul. Kaca jendela. Dan satu lagi plastik yang bening ya. Kemudian yang ketiga itu cahaya dapat dipantulkan. Nah, maksud dipantulkan ini adalah proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Itu dia
itu dia yang menamakan cahaya dapat dipantulkan. Kemudian cahaya dapat dipantulkan ini ada dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Nah, pemantulan baur itu adalah pemantulan yang terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata. Contohnya yaitu ketika kita melihat bayangan kita di air yang permukaan tanahnya itu bergelombang. Kemudian yang kedua yaitu adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur itu terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang rata ataupun licin. Contohnya ketika kalian bercermin, itu bayangan kalian sempurna di situ, terpantul dengan sempurna. Pernah kan bercermin pastinya? Pernah. Yang keempat adalah cahaya dapat diuraikan. Contohnya apa? Contohnya ketika terjadinya peristiwa pelangi ya. Itu yang berawal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari cahaya matahari itu sendiri, yang kemudian dibiaskan oleh titik air hujan. Artinya terbentuklah 7 warna pelangi. Nah, yang kelima itu adalah pembiasan atau cahaya dapat dibiaskan. Dibiaskan ini apa? Yaitu proses dibelokkannya cahaya itu ketika melewati dua medium yang berbeda. Contohnya ketika kita melihat kolam dari posisi atas ya, dari permukaan, kita melihat seperti kolamnya itu dangkal, padahal itu sangat dalam. Nah, itu tadi 5 sifat cahaya yang wajib kalian ketahui. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu minta kalian untuk buka halaman 56 mengenai sifat cahaya. Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya untuk membacanya. Baik, Bu. Baik anak-anak, waktu kita sudah cukup ya membacanya. Sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok. Ibu, berapa orang per kelompoknya, Bu? Karena kita ganjil ya, dua orang dan 3 orang ya per kelompoknya. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan KBD untuk masing-masing kelompok. Ibu minta kalian untuk berdiskusi bersama kelompoknya ya. Nah, Ibu minta kalian di setiap kelompoknya itu harus tahu apa hasil dari kerja kelompoknya, karena Ibu akan memanggil secara acak dari perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Paham? Paham, Bu. Oke, jika ada yang kurang jelas, tolong ditanyakan aja ya. Ibu beri waktu kalian 40 menit, dimulai dari sekarang. Oke, baik anak-anak, sudah 40 menit berlalu ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin memanggil salah satu dari kalian, tapi sebelum Ibu tunjuk, Ibu ingin memberikan kesempatan nih kepada kelompok yang sudah siap untuk tampil. Kelompok yang mana? Kelompok kami, Bu. Oke, kelompok 2. Ibu ingin isni syahadah, silakan maju ke depan. Baik, Bu, sebagai perwakilan. Jadi teman-teman, hasil diskusi tim kami bahwasanya yang pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada sendok? Dari hasil eksperimen kami mendapatkan bahwasanya sendok itu terlihat bengkok ketika berada di dalam air, dan hal ini terjadi karena peristiwa pembiasan cahaya yang terjadi dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat. Yang kedua, dari hasil diskusi kami, mengapa cahaya dibiaskan saat melalui medium yang berbeda kerapatannya? Jawabannya, karena cahaya berubah kecepatan lambat saat melewati medium yang berbeda. Cahaya akan bergerak lambat ketika melalui medium yang lebih rapat dan akan bergerak cepat ketika melewati medium yang lebih renggang. Dan yang ketiga, kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kami lakukan bahwasanya cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya tersebut melewati 2 medium yang berbeda. Jika cahaya merambat dari medium yang kurang rapat, yakni udara, menuju medium yang lebih rapat, yaitu air, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Sekian dari hasil diskusi kami. Ya, silakan. Beri tangan untuk.
pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang berani? Angkat tangannya, silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Atika. Berdiri. Baiklah teman-teman, untuk kesimpulannya yaitu cahaya adalah energi yang berupa gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Sifat-sifat cahaya ada 5, diantaranya ada cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dibiaskan, dan diuraikan. Iya, terima kasih. Dan tepuk tangan teman kita. Nah, sebelum Ibu tutup ya pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan kalian tugas. Ya, tugasnya nggak susah dan nggak banyak, cuma satu aja.